Shalom adik-adik semuanya. Shalom kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak mau sapa dulu. Shalom adik-adik yang ada di KPS Pangkalambun. Shalom kakak. Shalom adik-adik yang ada di KPS Sampit. Shalom kakak. Adik-adik yang ada di Palangkaraya. Shalom kakak. Dan yang paling jauh, shalom adik-adik yang ada di Banjarmasin. Shalom kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita mulai kebaktian kita, terlebih dahulu kakak-kakak mau memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi ini kami semua adalah guru-guru sekolah minggu GKPS Pangkalambun. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Lesriwati Borudamani. Biasa dipanggil kalau di Pangkalambun itu Mama Olivia. Kakak yang satu ini, Adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Reni Molusimulon. Salam kenal semua ya. dan kakak yang satu ini, Halo adik-adik, salam kenal semua yang ada di Banjarmasin, di Palangka, di Sampit. Salam kenal ya adik-adik. Nama kakak Emma Ginsang dan biasanya dipanggil kakak Emak Cahyo. Salam kenal. dan satu lagi kakak kita, satu lagi kakak Coki Purba. Oke, terima kasih. Demikian perkenalan. Sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Sebelum kita mulai kebaktian kita, adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu, boleh duduk manis, sediakan Alkitabnya, sediakan kolektenya. Semua harus tersedia karena kita mau untuk memuji Tuhan. Sekarang kita akan mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan pemurah, kami menyembah Engkau dan bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh mulia. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi serta segala isinya akan lenyap, tetapi Yesus Kristus akan tampil sebagai hakim agung yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ibadah ini untuk membangun iman serta menyadarkan kami supaya tetap berjaga dan waspada dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dengarlah doa dan permohonan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayo, sekarang kakak mau bertanya, adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau masuk surga? Ayo, pasti adik-adik sekolah minggu semuanya pengen masuk surga dan menerima mahkota. Ayo, harus apa? Harus turut orang tua ya. Adik-adik sekolah minggu harus turut orang tua terlebih Tuhan. Jadi kita mau angkat pujian anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Ayo yang mendengar bangkit berdiri. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Turut orang tua terlebih Tuhan.
Hukum Taurat ada 10, tapi saat ini kakak mau bertanya, hukum Taurat yang pertama apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, kakak yakin adik-adik semua, apalagi di KPS Resort Kalteng ini, semua pasti tahu hukum Taurat. Bukan cuma 1, 2, kakak, 10, semua dihafal. Jadi kita mau ucapkan hari ini sama-sama ya, adik-adik yang di rumah juga ikut ya. Kita mau baca hukum Taurat yang pertama. Ayo, 1, 2, 3 ya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Terima kasih. Itu untuk hukum Taurat. Hari ini cuma 1 ya, besok-besok kita buat 10. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayo, ayat hafalannya boleh dibikin video seperti adik-adik di KPS Pangkalambung. Setiap hari minggunya dikirimkan video ayat hafalannya. Adik-adik semuanya juga ya, yang ada di Samping, yang ada di Palangka, dan yang ada di Banjar. Sekarang kakak mau baca ayat hafalannya. Diambil dari Amsal 26 ayat 6. Ayo kakak akan bacakan. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amin. Itu ayat hafalannya ya. Boleh dihafalkan untuk kelas besar dan kelas kecil. Kalau kelas kecilnya boleh setengah saja, kalau kelas besarnya harus full. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan hatinya dulu. Siapkan hatinya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar semangat dulu mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Jalan serta Yesus. Yo, semua boleh bangkit berdiri dulu. Semua bangkit berdiri. Kita mau jalan serta Yesus biar kita kuat. Bersama Yesus kita kuat. Oke. Oke? Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Yalah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapak kami panjatkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu Bapak yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarkanlah firman-Mu ini berbuah di dalam hati dan pikiran kami, terlebih anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu telah siap hendak mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Bapa, urapi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Sekarang adik-adik tolong buka Alkitabnya, yaitu Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Sudah dapat adik-adik? Nah, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawakannya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Amin. Nah, itulah isi firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu. Pada adik-adik semua yang ada di Banjarmasin, di Palangkaraya, di Sampit, dan juga yang ada di Pangkalan Bun. Kakak mau nanya, coba adik-adik sebutkan dulu apa saja alat-alat informasi yang kita ketahui. Ayo, siapa yang tahu? Ayo sebutkan dulu. Kakak-kakak yang remaja-remaja, ayo sebutkan. Ada televisi, ada koran, ada surat, ada telepon ataupun HP, dan banyak sekali adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau nanya juga kepada adik-adik semuanya. Apa sih kegunaan dari alat-alat tersebut? Ayo, katakan dulu. Ucapkan dengan kuat. Siapa yang bisa? Nah, salah satunya gunanya untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan. Nah, seperti sekarang, di zaman modern yang canggih sekarang ini, anak-anak kecil, bahkan kelas yang kecil sekali, bayi-bayi, pasti sudah tahu apa yang namanya itu HP, iya kan? Semua anak-anak main-mainnya adalah HP. Tapi adik-adik, biarpun sekarang zamannya zaman canggih, adik-adik semua tidak boleh salah menggunakan alat yang canggih itu. Nanti Tuhan bisa marah loh. Pergunakanlah alat-alat tersebut dengan bijaksana. Misalnya seperti HP, jangan digunakan untuk nonton YouTube. Nonton YouTube aja terus. Entah itu Upin Ipin lah, entah itu Baby Bass lah, entah itu Tayo-Tayo lah. Atau untuk abang-abang, kakak-kakak yang remaja, jangan digunakan HP-nya untuk main game, main internet, nonton film, nonton sinetron. Nggak pakai televisi lagi, sudah dengan menggunakan HP. Tapi itu tidak bagus adik-adik. Terlebih anak-anak yang masih kecil, kelas-kelas anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, begitu juga dengan yang remaja, tidak boleh lama-lama bermain HP. Karena apa adik-adik? Mata kita bisa rusak. Mata kita ini bisa rusak. Kalau kelamaan melihat HP, matanya rusak. Waktunya banyak terbuang.
gunakanlah HP untuk menonton kebaktian adik-adik. Kita kebaktiannya cuma sekali seminggu loh. Jangan malas-malas untuk melaksanakan ibadah ya. Tidak lebih dari 1 jam kok deh adik-adik. Paling ibadahnya 1 jam aja. Oke? Nah, kakak mau nanya lagi ini. Siapa di antara adik-adik ini yang masih mengingat firman Tuhan minggu yang lewat? Ayo. Siapa yang melaksanakan ibadahnya yang minggu yang lewat? Pasti tahu dong apa firman Tuhannya. Yaitu bercerita tentang si Nuh. Nah, si Nuh itu ngapain? Nah, si Nuh di dalam firman Tuhan disuruh membuat bahtera. Tahu itu bahtera adik-adik? Bahtera itu kapal yang sangat besar. Nah, untuk apa adik-adik? Untuk apa ya? Yaitu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera karena Tuhan mau menurunkan air bah. Masih ingat khotbah yang minggu yang lewat, ya kan? Nuh membuat kapal di atas bukit. Kenapa ya? Kok malah bikin kapal malah di atas bukit? Nah, itulah rencana Tuhan. Tuhan itu mengasihi Nuh. Dan Nuh membuat bahtera itu bersama keluarganya. Nah, setelah Nuh dan keluarganya selesai membuat bahtera itu, lalu Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Lalu seluruh muka bumi ini ditutupi oleh air bah. Bahkan gunung sekalipun tertutup oleh air bah. Bayangkan adik-adik, airnya itu setinggi apa coba? Gunung yang sangat tinggi sekali bisa tertutup oleh air bah. Jadi, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita adik-adik. Mengingatkan kita untuk selalu taat dan menyayangi dan selalu dekat dengan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, pada saat si Nuh dan saudaranya ada di dalam bahtera, pada saat itu belum ada HP adik-adik. Jadi mereka tidak tahu mau bertanya kepada siapa untuk mengetahui apakah air bahnya sudah surut atau belum. Jadi pada saat itu setelah 40 hari lamanya 40 malam, si Nuh melepaskan burung merpati. Seekor burung merpati adik-adik ya. Adik-adik semua tahu kan burung merpati? Nah, si Nuh melepaskan burung merpatinya. Setelah burung itu dilepaskan, ternyata burung itu kembali lagi adik-adik ke bahteranya si Nuh. Lalu si Nuh mengelurkan tangannya. Lalu si Nuh membawakan burung itu masuk ke dalam bahtera itu. Lalu si Nuh menunggu selama 7 hari lamanya. Setelah itu, si Nuh melepaskan kembali burung merpatinya tadi adik-adik. Lalu setelah burung merpatinya kembali, si Nuh melihat apa katanya tadi adik-adik? Adik-adik ada yang tahu tadi? Burung merpatinya kembali dengan membawa ranting daun zaitun. Ada di paruhnya. Nah, itu artinya airnya sudah mulai surut adik-adik. Nah, setelah itu Nuh menunggu lagi selama 7 hari lamanya. Dia menunggu selama 7 hari lamanya dan dia melepaskan burung merpati itu lagi. Dan apa yang terjadi?
burung merpati itu tidak kembali lagi ke bahteranya sini. Tahu apa artinya itu adik-adik? Itu artinya bahwa airnya sudah surut adik-adik. Jadi pada saat itu si Nuh menggunakan burung merpati untuk menjadi alat informasi apakah air bahnya sudah surut atau belum. Jadi adik-adik, kita sekarang di zaman sekarang ini alat informasi yang bisa kita gunakan seperti tadi yang kita sebutkan, ada HP, ada HP ataupun telepon, banyak sekali. Ada HP, ada televisi, ada koran. Nah, itu harus kita gunakan dengan bijaksana. Sekarang zamannya sudah zaman canggih adik-adik. Jadi tinggal pencet, kita sudah bisa bertatapan muka dengan saudara kita yang jauh. Ataupun yang disebut dengan video call. Meskipun opung, inang, atau saudara-saudara yang lain ada di tempat jauh, melalui telepon, melalui HP, kita gampang untuk berbicara. Kita gampang untuk menanyakan kabar. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus juga punya alat komunikasi untuk manusia. Adik-adik, ada yang tahu apa itu alatnya? Ayo, harus tahu dong ya. Alatnya adalah Alkitab. Tuhan menggunakan Alkitab untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat manusia. Begitu juga, lalu manusia bagaimana caranya untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pesan kepada Tuhan? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Harus tahu dong. Nah, adik-adik yang di rumah bisa kok berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan apa kakak? Dengan apa kita berkomunikasi dengan Tuhan? Dengan berdoa. Dengan kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan. Terlebih anak-anak sekolah minggu, Tuhan selalu mendengarkan doa anak-anak kecil loh. Oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Karena semua pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita ada di dalam Alkitab adik-adik. Begitu juga di saat kita ada masalah, di saat kita senang, kita semua harus mencurahkan, mengatakan semua itu kepada Tuhan. Itulah artinya kita itu adalah anak-anak Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita berdoa lagi. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami ucapkan berkat anugerah dan kasih sayang-Mu Bapa yang begitu indah kepada kami. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah firman-Mu itu Bapa berbuah di hati dan pikiran kami, terlebih anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Tuhan Yesus, begitu juga Bapa, pada saat ini kami juga selalu berdoa buat orang tua kami Bapa, orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang ya Bapa kepada orang tua kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang ada di rumah. Tuhanlah yang selalu melindungi mereka Bapa, yang memberikan mereka kepintaran, meskipun di dalam situasi
Tuhanlah yang selalu menjamah mereka Tuhan, yang menjauhkan segala penyakit dari mereka Bapa. Dan Tuhanlah selalu yang mengiring-iring langkah mereka sampai mereka nanti bertumbuh hingga dewasa, sampai mereka mencapai cita-cita mereka Tuhan setinggi mungkin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat para jemaat-Mu, jemaat sekolah minggu yang ada di Banjarmasin, di Palangkaraya, di Sambi, dan juga di Pangkalanbun. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa. Urapi kami selalu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima dan sempurnakanlah doa kami melalui anak Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik semuanya? Sudah kakak. Oke, kiranya firman Tuhan hari ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi kesimpulannya? Tentang apa? Alat informasi. Terima kasih. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita berikan yang terbaik di antara yang baik. Kita angkat pujian kita. Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku kepada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, terimalah oh Yesus persembahan kami. Sekali lagi adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, terimalah oh Yesus persembahan kami. Nah, bagaimana keadaannya sekarang adik-adik? Masih tetap semangat kan? Semangat. Harus semangat dong. Kita dari tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini tinggal penutup, tinggal sedikit. Nah, tapi sebelum kita tutup dengan doa, ayo adik-adik duduk manis lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Puji dan syukur Bapa kami panjatkan berkat anugerah dan keserakahan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau masih tetap melindungi kami hingga pada saat ini Bapa. Begitu juga Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Tuhan masih menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga tiba akhirnya Bapa. Kami akan menutup ibadah kami pada hari ini. Biarkanlah Bapa puji-pujian dan juga firman-Mu yang telah kami panjatkan Tuhan hari ini. Biarkanlah itu menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Begitu juga ya Tuhan Yesus, buat firman-Mu Bapa yang telah kami dengarkan. Biarkanlah Tuhan firman-Mu itu Bapa berbuah di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa. Anak sekolah minggu-Mu yang ada di Banjarmasin, di Palangkaraya, di Sampit, terlebih yang ada di Pangkalanbun ya Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberkati, mengurapi mereka Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, kepada anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa. Biarpun meski sampai pada saat ini kami masih tetap melaksanakan ibadah di rumah ya Bapa. Oleh sebab karena wabah virus corona yang masih terjadi hingga pada saat ini ya Tuhan. Tapi itu tidak akan mengurungkan niat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan kami selalu berdoa dan memohon kepada-Mu Bapa. Kiranya hilangkanlah wabah ini dan muka bumi ini ya Tuhan Yesus, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami seluruh anak-anak sekolah minggu memohon kepada-Mu Bapa. Kiranya Tuhanlah yang selalu mengiringi langkah kami di setiap langkah kami Bapa, dan menjauhkan segala wabah itu
menjadi berkat, menjadi gereja dan kemuliaan-Mu ini menjadi lebih berkembang Tuhan dan lebih maju lagi untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, begitu juga Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang selalu melindungi mereka Tuhan, memberikan mereka selalu kesehatan dan juga panjang umur. Dan terlebih Bapa, pada saat ini kami berdoa buat pemimpin negara kami ini Tuhan Yesus, dari tingkat tertinggi hingga sampai tingkat terendah. Tuhanlah yang selalu memberikan kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka selalu bijaksana di dalam memimpin negara ini Tuhan, agar seluruh masyarakat Indonesia tetap merasa nyaman dan aman. Begitu juga Tuhan buat para medis dan juga perawat ataupun saudara-saudara kami yang terkena dari wabah virus corona ini ya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengurapi mereka Bapa, yang memberikan kesembuhan dan juga kesabaran. Tuhan, banyak sekali doa dan permohonan yang hendak kami permohonkan. Oleh sebab itu Bapa, pada saat ini kami selalu berserah kepadamu. Biarkanlah kehendak Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami, karena kami yakin Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, begitu juga Bapa, sebentar lagi kami akan pulang dari rumah ibadah ini Bapa. Kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhanlah yang selalu mengiringi langkah kami hingga kami sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Tapi di atas dari segalanya itu kami memohon kepadamu ya Bapa, ampunkanlah terlebih dahulu dosa-dosa kami, agar kami anak-anak-Mu layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di Banjarmasin, Palangkaraya, Sampit, dan juga Pangkalan Bun, mari kita sama-sama adik mengucapkan doa. O Yesus hasomani, doa dimulai. O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada ukut nami, aseko rambamu, sekoya lamun nami, salakan atosa, dobham hasoman nami, torang adi kerja. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, salam sehat dan sekarang apa semua untuk adik-adik semuanya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.